Hari ke-6 gue bikin challenge 30 hari. Jadi hari ini gue pengen cerita-cerita aja deh kejadian yang semalam. Jadi semalam tuh gue abis nonton film dan filmnya itu gokil banget. Gokilnya tapi bukan gokil yang lucu ya, tapi gokilnya itu yang gokilnya bikin gue mual. Karena banyak banget adegan darah. A few moments later. Adegan yang banyak banget darah, jadi gue kayaknya nggak terbiasa ngeliat yang kayak begituan. Padahal ya, gue ini orangnya penakut banget, bahkan gue jarang banget nonton horor. Soalnya gue sering sendirian kalau lagi kerja, jadi gampang banget buat kepikiran yang aneh-aneh. Dan gue kayak parno gitu deh. Dan yang lu tahu, gue dibohongin sama laki gue. Katanya ini film komedi ini bukan film horor. Ya walaupun ada komedinya, tapi ya tetap aja horor. Film ini tuh sebenarnya mahakaryanya Joko Anwar. Lu tahu kan film-filmnya Joko Anwar? Wih, keren-keren semua setelah Pengabdi Setan. Dan ini judulnya Ghost in the Shell. Ceritanya itu tentang kehidupan di dalam penjara, yang dimana di dalam penjara tuh udah keras banget dalam penindasan, kekerasan, konflik antar napi. Ada satu napi yang baru masuk, dia tuh divonis. Pokoknya serem banget deh kasusnya. Kasusnya itu ngebunuh bosnya terus dimutilasi. Nah dari situ mulai si napi ini baru masuk. Banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar. Satu persatu napi yang meninggoynya itu nggak wajar. Dan semuanya kayak berkaitan sama kekuatan goib gitu deh. Yang ngincar orang-orang yang berenergi negatif paling besar. Di situ mereka mulai percaya nih. Satu-satunya mereka harus bertahan hidup itu dengan cara yang auranya tuh harus positif. Ya bayangin aja, di penjara yang lingkungannya keras kayak gitu, kita harus ngeluarin energi positif tuh kayaknya susah banget. Sampai akhirnya mereka sadar, mereka harus bersatu, nurunin ego, mereka harus lawan semuanya, bahkan hantu sekalipun. Menurut gue ini film keren sih, alurnya dapet, berani banget pokoknya ngangkat cerita yang kayak gini. Dan menariknya, kata Joko Anwar, penjara itu kayak miniatur masyarakat. Dalamnya ada kekuasaan, ada kasta, ada kepentingan, mirip sama dunia nyata. Bahkan ada sindiran juga nih. Kalau yang punya uang dan kuasa, bisa dapat fasilitas yang bagus walaupun mereka lagi di dalam penjara. Terus yang bikin makin merinding menurut gue ya, ada lagu cicak-cicak di dinding, diubah menjadi instrumen horor. Bayangin aja, lagu kecil yang lagu happy harusnya jadi serem banget. Dan karakternya si Tokek yang dimainkan sama si Aming, itu benar-benar beda banget. Bukan pembawa hoki ya, malah bawa sial. Dan katanya itu adalah salah satu peran yang paling serem. Intinya, gue kayaknya harus lebih hati-hati kalau diajak nonton. Dari 6 selesai nih, lanjut besok aja ya.